RAM adalah komponen yang penting sama seperti CPU dan GPU. Tapi menurut gue RAM adalah komponen yang paling menarik karena punya spesifikasi yang cukup kompleks. Oke, di sini gue bukan mau bahas speed RAM, latensi, atau perbedaan DDR4 dan DDR5, tapi lebih ke klasifikasi RAM itu sendiri, dan gue akan coba bahas dengan penjelasan yang mudah dipahami. By the way, apaan tuh klasifikasi RAM, DDR versus GDDR? Kayaknya udah banyak yang bahas deh. Oke, itu salah satunya, tapi sebenarnya nggak cuma itu doang. Berdasarkan JEDEC, klasifikasi RAM itu terbagi menjadi 3, yaitu standar DDR, mobile DDR, dan graphics DDR. Oh, standar DDR itu mah RAM desktop dan mobile DDR itu mah RAM laptop. Masih kurang tepat. Kalau kalian cek spesifikasi lengkap CPU mobile seperti Ryzen 7 4800U misalnya, di situ tertulis supported memory type-nya ada 2, DDR4 3200 MHz dan LPDDR4 4266 MHz. Di atas kertas LPDDR4 ini terlihat lebih cepat dari DDR4, dan ini yang akan gue bahas ke depannya untuk menjawab kenapa bisa begitu dan membahas kedua perbedaan memori tersebut. Oke, kembali lagi ke klasifikasi RAM yang ada 3 tadi, dan gue akan mulai dari standar DDR. RAM standar DDR ini ya seperti RAM pada umumnya yang kita temukan pada desktop dan laptop, hingga skala server dan data center. Kalau pada PC disebut unbuffered DIMMs, dan pada laptop disebut small outline DIMMs. Kemudian juga ada beberapa tipe DIMM yang digunakan oleh server dan data center. Saat ini memori jenis ini sudah mencapai generasi DDR4 untuk yang beredar di pasaran, dan sebentar lagi akan datang generasi terbaru yaitu DDR5 beserta platform yang akan mendukungnya. Pembahasan mengenai DDR5 akan gue bahas di lain kesempatan ya, karena cukup banyak yang dibahas dan sekarang kita fokus dulu ke topik utama video ini. Oke, walaupun secara fisik beda antara RAM desktop dan laptop, tapi keduanya sebenarnya punya performa yang tidak jauh berbeda. Untuk RAM DDR4 desktop dan laptop, keduanya sama-sama memiliki kecepatan maksimum di 3200 MHz dengan voltase standar di 1,2 volt berdasarkan spesifikasi JEDEC. Nah, JEDEC ini merupakan badan standarisasi khusus untuk RAM karena komponen RAM ini kan bersifat universal yang digunakan oleh berbagai perangkat dan diproduksi oleh berbagai macam manufaktur. Agar RAM bisa berjalan sesuai dengan spesifikasinya yang diberikan pada berbagai macam perangkat, maka JEDEC membuat standarisasi spesifikasi RAM tersebut. Oke, itu singkat penjelasan tentang JEDEC. Sekarang balik lagi ke topik utama. Nah, standar DDR ini adalah RAM yang paling fleksibel karena bisa kita upgrade dan juga mendukung overclocking asalkan platformnya mendukung. Walaupun begitu, memang untuk laptop kasusnya cukup unik karena ada RAM laptop yang tidak bisa di-upgrade karena tersolder pada mainboard laptopnya, dan juga sepengetahuan gue belum ada laptop yang mendukung RAM overclocking. Dan kalau gue salah silahkan aja koreksi di kolom komentar ya. Alasan RAM DDR tersolder pada laptop itu sih tentunya karena desain seperti ini membuatnya lebih murah dan juga tidak terlalu memakan tempat pada laptop, jadi form factor laptop bisa jadi lebih tipis. Nah, itu dia tentang standar DDR, kemudian gue akan lanjut ke mobile DDR. Nah, ini adalah jenis RAM yang cukup unik menurut gue. Kita tadi tahu ya kalau standar DDR itu adalah RAM yang umumnya kita temukan pada desktop dan laptop. Nah, RAM itu kan tidak hanya ada pada PC doang, melainkan juga ada pada smartphone. Agar RAM bisa memuat pada form factor yang sangat kecil seperti smartphone, maka ada jenis RAM yang dikenal sebagai LPDDR, yang berarti kata LP ini kepanjangan dari low power. RAM LPDDR ini dirancang sangat power efisien demi mengejar daya tahan baterai pada mobile device. Maka dari itu RAM jenis ini tidak hanya digunakan oleh smartphone, melainkan juga laptop kelas ultrabook. Dan juga menariknya bisa digunakan juga pada industri otomotif. LPDDR4 adalah jenis RAM yang paling umum digunakan oleh mobile device saat ini. Berdasarkan spesifikasi JEDEC, RAM ini sanggup berjalan pada kecepatan 4266 MHz dengan voltase 1,1 volt. Dan juga konfigurasi tiap chipnya sudah dual channel dan mendukung konfigurasi quad channel. Kemudian LPDDR4X adalah versi penyempurnaan dari LPDDR4 yang punya voltase I/O lebih rendah sehingga lebih power efisien lagi. Namun secara arsitektur masih sama, begitu juga kecepatannya. Saat ini juga sudah beredar RAM LPDDR5 dan sudah digunakan oleh beberapa perangkat. Dan RAM ini jauh lebih efisien lagi ketimbang RAM LPDDR4X karena mampu berjalan pada kecepatan 6400 MHz dengan voltase 1,05 volt saja.
Jadi di atas kertas terlihat RAM jenis LPDDR ini jauh lebih unggul dari RAM DDR4 yang hanya sanggup meraih 3200 MHz saja dengan voltase 1,2 volt. Dan DDR4 juga hanya mendukung konfigurasi dual channel untuk perangkat kelas konsumer. Lalu jika jauh lebih unggul, kenapa RAM ini tidak segera menggantikan RAM DDR saja? Oke, walaupun RAM LPDDR ini memiliki desain yang lebih efisien dan punya frekuensi yang jauh lebih tinggi ketimbang RAM DDR, RAM LPDDR ini hanya memiliki setengah bandwidth dari RAM DDR saja. Ya, jadi bisa dibilang performa RAM LPDDR hanya setengah dari RAM DDR saja. Dan RAM LPDDR5 yang terbaru bisa dibilang secara performa hanya mendekati RAM DDR4 3200 MHz saja. Kemudian RAM ini juga non-upgradable karena didesain khusus agar bisa menyatu ke dalam SoC smartphone dan juga tersolder pada mainboard laptop. Dan tentunya karena power efisien yang diincar, maka tidak mendukung overclocking. Jadi RAM LPDDR ini hanya akan optimal jika diimplementasikan pada mobile device saja. Frekuensinya yang tinggi selain trade-off dari bandwidth-nya yang disunat, sebenarnya bermanfaat untuk smartphone seperti untuk merekam video 4K 60fps, bahkan sekarang sudah bisa 8K. Kemudian juga bisa dimanfaatkan untuk augmented reality hingga pemanfaatan artificial intelligence khususnya autonomous drive dalam industri otomotif. Dan semua ini bisa diraih dengan konsumsi daya yang rendah. Kemudian untuk laptop yang menggunakan RAM ini juga akan dibenefitkan dengan daya tahan baterai yang lebih lama, serta desain form factor yang tipis. Tapi tentunya mayoritas RAM LPDDR pada laptop hanya bisa ditemukan pada Ultrabook Premium saja yang memang didesain untuk mengejar mobilitas tinggi. Nah, kemudian bahasan terakhir dari ketiga klasifikasi RAM, yaitu Graphics DDR. Graphics DDR atau disingkat GDDR atau juga biasa disebut sebagai Video RAM atau VRAM, sesuai namanya kalau RAM jenis ini didesain untuk digunakan oleh GPU. Sebenarnya GPU bisa saja mengandalkan RAM biasa seperti kasus integrated graphics yang syarat memori. Tapi dengan dibuatkan lagi RAM khusus untuk GPU, maka GPU bisa mencapai potensi maksimalnya. Kalian pasti sudah paham kalau integrated graphics dengan konfigurasi RAM yang kencang dan dual channel maka bisa menambah performa pada game. Nah, GPU pada dasarnya memang haus akan kecepatan RAM karena fungsinya untuk mengolah grafis seperti tekstur beresolusi tinggi, berbagai macam efek, hingga teknologi seperti real-time ray tracing. Dan hal-hal seperti ini membutuhkan bandwidth dan kecepatan memori yang sangat cepat. Jika GPU mengandalkan dual channel RAM DDR4, hanya akan memiliki bandwidth di 128 bit dan memiliki kecepatan transfer data di 51,2 GB per second. Sedangkan jika menggunakan GDDR5, GPU bisa memiliki bandwidth 256 bit dengan kecepatan transfer data yaitu 256 GB per second. Jadi 5 kali lipat jauh lebih cepat dari RAM DDR4. Bahkan untuk GDDR6 generasi terbaru bisa mencapai 448 GB per second, belum lagi GDDR6X. Jadi ya itu mengapa discrete GPU atau VGA eksternal mengandalkan GDDR, dan maka dari itu performanya bisa sangat cepat. Nah, jika ditanya mengapa kita tidak menggunakan satu jenis RAM saja yaitu GDDR, karena punya performa yang sangat cepat dibanding RAM DDR. Bahkan konsol Xbox Series dan PlayStation 5 saja menggunakan konfigurasi seperti ini. Sebagaimana yang kita tahu, konsol tersebut memiliki hardware yang cukup serupa dengan PC. Oke. Bandwidth sebesar itu sebenarnya tidak dibutuhkan untuk penggunaan umum, seperti menjalankan aplikasi, membuka tab browser, background process, dan melakukan multitasking. Semua hal tersebut sudah cukup dengan mengandalkan kecepatan RAM DDR saja. Penggunaan bandwidth GDDR yang besar justru akan berdampak baik jika digunakan untuk hal-hal yang memerlukan intensitas data yang besar, seperti pengolahan grafis 3D pada video game hingga melakukan machine learning pada GPU. Dan untuk kasus konsol yang bisa memanfaatkan satu jenis RAM saja yaitu GDDR, ya karena perangkat tersebut hanya digunakan untuk gaming saja, tidak seperti PC yang melakukan berbagai macam hal. Oke, jadi intinya ada alasan mengapa ada 3 klasifikasi RAM, karena punya perbedaan dari segi teknis dan juga punya pemanfaatan yang berbeda-beda. Dan semoga video ini bisa menjelaskan perbedaan antara DDR, LPDDR, dan GDDR. Oke, itu aja penjelasan mengenai video kali ini dan semoga video ini bermanfaat buat kalian. Jika kalian berkenan, like dan share video ini dan jangan lupa subscribe channel gue jika kalian nggak mau ketinggalan konten dari gue. Dan jangan lupa follow Suka IT di Instagram dengan nama @suka_IT. Gue Fadil dari Suka IT pamit undur diri. See you on the next video.